Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami wablighil mukhtara anna min salatin wa salami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa 'inda dzikri habibihi wa awliyaihi salihin tatanazzalur rahmat wal barakat wan nafahat. Wassalatu wassalamu ala sahibil mu'jizatil bayyinat Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa nuri qulubina wa munqidina wa maulana Muhammad Sayyidis sadat wa qaidil qadat wa ala alihi wa sahbihi dhawil anjumil bahirat والتابعين وتابعيهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم المعاد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصير أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. Amma ba'du hadratal habaib al-a'izza wal ulama al-ajilla wa ala muqaddamihim syekhana wa habibina guru mulia kita al-ustadz al-allamah al-muhaddits al-faqih al-habib Saleh ibn al-habib al-arif billah Ahmad al-Idrus matta'anallah bituli hayatih fi atammis sihha wal afiyah wan ni'amid dhafiyah. Mudah-mudahan beliau diberikan kesempurnaan dalam kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan guru mulia kita diberikan panjang umur, barokah umur, dan mudah-mudahan barokahnya Allah sampaikan kepada semua yang hadir dan anak-anak kita semuanya yang sedang belajar mencari ilmu baik di pesantren ini atau di pesantren-pesantren yang lain mendapatkan keberkahan dari guru mulia kita. Dan mudah-mudahan kita tidak keluar dari majlis yang sangat mulia ini ma'asyiral hadirin wal hadirat kecuali Allah telah berfirman kepada para malaikatnya, ishhadu anni qad ghafartu lahum. Saksikan malaikat, sesungguhnya aku telah mengampuni orang-orang yang hadir di majlis tersebut. Amin ya rabbal alamin. Tak nyoplok jam disik biar tidak lewat dari 20 menit. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kita duduk di majlis seorang yang arif billah, seorang yang tadi kita dengar luar biasa sambutan pertama atas nama panitia putra beliau Al-Ustadz Al-Habib Abdullah, atas nama santri, atas nama keluarga juga putra beliau Al-Habib Abdul Qadir. Tausiah yang pertama dari mantu beliau Al-Habib Ali Zainal Abidin, dan yang terakhir khaddamnya beliau Hasanuddin diminta untuk ikut nyambut. Oleh karena itu, apa yang kita dengar dari salah satu yang disampaikan oleh putra beliau, mudah-mudahan putra-putra beliau, mantu-mantu beliau semuanya menjadi ulama-ulama besar.
Amin ya rabbal alamin. Saya tidak mengatakan mudah-mudahan mendapatkan sedikit dari berkah, mudah-mudahan dapat banyak dari keberkahan sahibul hal, terutama mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang tadi kita dengar ketika Habib Saleh Tanggul rahimahullah wa radhiya anhu wa ardah melihat sosok sahibul hal al-arif billah al-habib al-wari' al-ustadz Ahmad bin Salim al-Idrus, langsung beliau minta doa. Ini adalah untuk melek mata kita supaya melek, hati kita supaya tahu bahwa yang dimintai doa ini adalah orang yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau Habib Saleh Tanggul tahun yang lalu Al-Fakir diminta untuk ngisi acara Hall Habib Saleh Tanggul, dan salah satu karomahnya Habib Saleh Tanggul, doa beliau adalah secepat kilat. Sering kita dengar itu. Tapi kenapa beliau minta doa kepada Habib Ahmad, guru kita sahibul hal? Ini menunjukkan bahwa beliau tahu Habib Saleh, bahwa Habib Ahmad ngagamnya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Kenapa makam ini diberikan oleh Allah kepada beliau? Guru mulia kita sahibul hal, satu di antara sekian sifat-sifat mulia beliau adalah al-wara'. Wara' yang beliau miliki. Walau kuntum, lau sallaitum, seandainya kalian salat, hatta sirtum, sampai kalian menjadi melengkung bongkok seperti busur, atau kalian puasa sehingga kalian menjadi kurus kering karena banyak puasa, tetapi ketika kalian tidak ada sifat wara', ya, lam yataqabbalillah, kata Imam Umar bin Abdul Aziz, tidak akan diterima itu semua oleh Allah illa biwara'in hajiz, kecuali dengan wara' yang luar biasa. Sahibul hal, tiga saya sebutkan, walaupun banyak sekali sifat wara' beliau. Satu, saya dengar dari akhina wa habibana Al-Habib Hamid bin Salim Maulad Dawila hafizahullah, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Habib Hamid pernah duduk bersama Habib Ahmad sahibul hal. Datang seorang penjahit kepada beliau, Ustadz, ini baju yang sampean jahitkan. Diteliti jahitannya, subhanallah, saku bawa itu ada kain yang bukan kainnya. Ini kain punyaan siapa? Ini sisa-sisa kain orang yang jahitkan kepada saya. Saya taruh, tempelkan di belakang untuk supaya baju antum ada sakunya. Tapi kan bukan punyaan saya. Bukan, keluarkan. Lepaskan. Ya, lepaskan karena ini bukan punyaan saya. Ini halal Ustadz, ini sudah punyaan saya. Enggak, karena ini bukan punyaan saya, lepaskan. Lepaskan semuanya. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kewaraan beliau. Beda dengan kalau kali sampean. Kalau kali sampean baju kurang dan tidak ada sakunya, kayak ono pipian opo oh jadi pantes. Ya, maka no sampean dongo nih gak mandi-mandi. Ya, subhanallah, ini waraknya beliau yang pertama. Yang kedua, semua guru punya hak minum dari bagian yang disiapkan oleh marbot sekolah. Tidak ketinggalan di sekolahan At-Taraqi. Habib Abdullah manggil beliau Aba Ahmad. Duduk di kantor. Kemudian marbot daripada Madrasah At-Taraqi membawa teh. Begitu membawa teh, ya, kemudian hari itu beliau tidak ada jadwal ngajar. Habib Abdullah, bah, tehnya diminum bah. Ya, ini Habib Abdullah bilang tehnya diminum bah. Mungkin yang haus Habib Abdullah waktu itu. Ya, cuman pakai bahasa yang halus, bah, tehnya diminum. Katanya, ye, hari ini aku tidak ada waktu ngajar, maka aku tidak berhak minum teh yang ada di sekolahan ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kalau kita kan enggak, opo sing disuguno, ya, sikat, iya kan?
mangkakno dongane gak mandi. Pembangunan Masjid Al-Falah Kasin, saya jemput beliau untuk bersama-sama meletakkan batu pertama pembangunan masjid bersama Habib Bagir hafizahullah, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Maka kemudian Habib Bagir dan Habib Ahmad kami jemput, selesai acara waktu itu kemudian sarapan. Selesai peletakan batu pertama pas sarapan, ketua takmirnya ngasih amplop, ya, Habib Bagir terima, Habib Ahmad isyhadah, Hasan na'am Ustaz isyhadah. Anda bilang ada min takmir, dari takmir, rais takmir masjid ada. La, mau jawab ada, mayungkin, ya. Kata Habib Bagir, ya Ami Ahmad, daripada kerengkel-kerengkelan di jalan, ahsan antum terima. Cek, bismillah. Waktu itu Habib Bagir sama Habib Ahmad eyel-eyelan, orang Jawa bilang, ya, eyel-eyelan untuk tidak mau. Kalau kita kan eyel-eyelan untuk rebutan, ya, beliau ndak eyel-eyelan untuk menghindar tidak mau. Kata Habib Bagir, ya Ami Ahmad, kalau antum ndak mau, asan terima, tapi masukkan di kotaknya masjid itu ada kotak bangunan. Ndak diterima sama beliau. Subhanallah, ini kewaraan beliau. Karena kewaraan beliau lah, maka Habib Soleh Tanggul tidak heran kalau minta doa sama guru mulia kita. Mudah-mudahan semua yang hadir dapat berkah daripada guru mulia kita, Sahibul Hol Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Salim Al-Idrus. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, akhir-akhir ini sifat waro hampir punah di kalangan ahlul ilim, apalagi di kalangan orang-orang awam. Karena sifat waro itu hampir punah di kalangan ahlul ilim dan orang-orang awam, maka yang muncul orang-orang yang punya ilmu tidak lagi menjadi rahmatan lil alamin, tapi justru menjadi juru-juru fitnah. Rasulullah bersabda, minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ta'ud. Dari mereka lah munculnya, keluarnya fitnah, dan kepada mereka kembalinya fitnah-fitnah itu. Akhir zaman, hari-hari ini, ikhwani hafizakumullah, ya, ayat yang dibaca oleh akhina Al-Habib Mustafa bin Muhammad Al-Idrus hafizahullahu wa ra'ahu, di tengah-tengahnya kita simak tadi, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sekarang yang ada, yang dimunculkan itu adalah keilmuannya. Padahal syaratnya ulama yang pertama bukan ulamanya, bukan ilmunya, tapi khasyatullah. Innama yakhsyallah, hanya saja takut kepada Allah. Takut Allah dulu, setelah takut Allah baru ulamanya. Syaratnya ulama takut Allah. Dan sekarang ini banyak orang-orang yang berilmu tapi tidak takut kepada Allah. Apa sebabnya? Allah berfirman, kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Makan yang halal dulu, baru nanti kalian akan mudah untuk melakukan amal yang soleh. Ketika perut-perut seseorang kemasukan barang-barang yang syubhat, apalagi haram, maka tidak akan keluar dari orang ini amaliyah yang salihah. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, man akalal halal atau ajawarihuhu sya'am abah. Barang siapa yang makan halal, anggota badannya akan enteng diajak untuk ibadah, mau atau tidak mau. Sebaliknya, wa man akalal haram asad jawarihuhu sya'am abah. Barang siapa yang makan haram, anggota badannya berat untuk diajak ibadah dan enteng untuk diajak maksiat. Begitu juga untuk mencintai orang-orang soleh. Ketika perut kita sudah dipenuhi dengan haram, maka yang keluar bukan cinta orang-orang soleh, tapi justru benci kepada orang-orang yang soleh. Ikhwani hafizakumullah, Malang ternyata jadi gudangnya itu, ya,
Malang ternyata jadi gudangnya. Ya. Ketika kita hadir di majlis Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lepas daripada tujuannya adalah perbanyak membaca salawat, tapi di samping itu semua adalah mencintai yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam hadis yang sahih, rawahul Imam Bukhari wa Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ardah, atakum ahlul Yaman, datang kepada kalian orang-orang dari Yaman, hum alyanu afidatan wa araqqu quluban, mereka itu orang yang hatinya lunak. Orang-orang Yaman dipuji oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mereka hatinya lunak. Al-iman yamanin wal hikmatu yamaniyah, iman itu dari Yaman, iman itu ada di Yaman, hikmah itu keluar dari Yaman. Hari-hari ini kalau kita buka medsos yang rame, apa isinya? Mulai dari yang berilmu karena tidak ada lagi khasyah, maka yang difitnah adalah orang-orang Yaman, terutama para ulama-ulamanya. Hari-hari ini difitnah, persis seperti yang dikatakan minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ta'ud, dari mereka keluarnya fitnah dan kepada mereka kembalinya fitnah. Orang-orang Yaman dipuji oleh Kanjeng Nabi. Ketika ikhtalafal ulama, siapa di antara ulama-ulama tabi'in yang paling mulia? Ada yang mengatakan yang paling mulia di antara ulama tabi'in adalah Imam Hasan Al-Basri. Ada yang paling mulia adalah Imam Sa'id bin Musayyib. Ada yang paling mulia adalah Imam Atha. Ada yang paling mulia adalah menurut sebagian ulama, ikhtalafal ulama adalah Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Tapi semua perdebatan perselisihan itu diputus sendiri oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, inna afdalat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Sesungguhnya paling afdolnya orang-orang tabi'in itu adalah seorang laki-laki namanya Uwais. Dari mana Uwais? Blitar. Ngawur. Tekok Yaman cak, bukan tekok Blitar. Ya. Lu sing ngilok-ngilok ngomong Yaman niki lho. Kok gak moco? Ya. Imam Abdurrahman Ad-Dibai pertama pengarang, salah satu di antara awal mula pengarang Maulid Ad-Dibai. Abdurrahman Ad-Dibai seorang ahli hadis. Punya kalangan kitab Al-Usul fi Ahaditsir Rasul. Dari mana dia? Dari Yaman. Ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita. Habaib-habaib kita. Indonesia Timur. Selamat makmur agamanya karena siapa? Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dari mana? Dari Yaman. Hari-hari ini di framing, hari-hari ini dicaci maki, hari-hari ini diilok-ilok no entek ngamek kurang sik kurang diutang-utang no tonggoi. Saking nemeni. Subhanallah. Ya, subhanallah. Ini dia Kiai Hamid Pasuruan, rujukan para ulama tanah Jawa, wali Jawa. Gurunya siapa beliau? Habib Ja'far dari Yaman, dari Mukalla. Guru kita Habib Saleh hafizahullah punya garakan Al-Ka'sul Mumalla fi Akhbaril Mukalla. Beliau tulis juga sejarahnya Habib Ja'far. Ya. Fitnah terus dikembangkan. Sampai dia mengatakan bahwa tidak ada satupun guru nih Habib Kiai Hasyim Asy'ari yang dari Ba'alawi. Sing belani Al-Fakir termasuk diantaranya itu alhamdulillah dapat gelar Mukibin Dobol. Ya. Ya. Subhanallah. Ini dia dijawab oleh Gus Kausar. Gus Bahak. Guru-gurunya Mbak Yai Hasyim Asy'ari, fulan. Ya, fitnah tidak berhenti sampai di sini. Ditambah lagi muncul, kalau dulu dari keturunan Al Hasani aman, ya, sehingga aman dari Al Husainiyun, karena mereka menganggap bahwa Sayyidina Ubaidillah bin
Sayyidina Isa muhajir ilallah, tidak ada. Al-Husainiyun tidak aman, yang aman Al-Hasani. Hari ini Al-Hasani nggak aman. Ya, dia katakan bahwa Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani ya bukan dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan keturunan Kanjeng Nabi. Loh ya kok gak mikir? Dari Abu Ya Sayyid Maliki itu bukan keturunan Kanjeng Nabi dari Al-Hasani, apa keturunan Kenaro? Lo kan mumet kan pikirannya orang ini. Apa sebabnya? Ya karena mereka sudah terlalu afan. Ini husnudon ya, bukan suudon. Sudah terlalu kemasukan barang haram sehingga yang keluar adalah kebencian kepada orang-orang yang soleh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari Selasa yang akan datang ba'dal maghrib, masjid kita Al-Huda akan mendatangkan seseorang yang akan menjawab semuanya. Gus Wafi diundang oleh takmir masjid, hadir di Masjid Embong Arab, hadir semua. Oke? Supaya tahu kebohongan-kebohongan yang diciptakan, yang disumberkan oleh mereka orang-orang yang anti kepada dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nanti diungkap semua. Selasa ba'dal maghrib. Selasa sebelum subuh jam 2 kami bersama beberapa teman-teman ikhwan akan mengadakan juga maulid qoblal fajar. Sudah minta restu kepada guru mulia kami Al Habib Saleh hafizahullah wa ra'ahu untuk mengadakan acara maulid qoblal fajar di Masjid Agung Jamek Malang. Ya, Kiai Athaillah selaku ketua yayasan, kita bareng-bareng mengadakan acara maulid qoblal fajar. Di pondok kami sudah puluhan tahun mengadakan itu. Di Pasuruan Habib Taufik juga sudah mengadakan. Panjenengan antum warga Malang kalau tidak kepingin lari ke Pasuruan malam-malam, Masjid Jamek juga menyediakan. Kita baca maulid dan yang kita baca adalah Simtud Duror. Karena kebiasaan ulama-ulama Hadramaut, kalau di luar bulan maulid yang dibaca adalah Maulid Tiba. Abu Ya Al-Maliki yang dibaca, yang sering baca Maulid Tiba. Tapi khusus di bulan Rabiul Awal yang dibaca adalah Simtud Duror, karena dikarang langsung oleh dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih. Kita akan adakan jam 2 Maulid Akbar menjelang fajar. Acara selesai persis jam subuh kurang 10 menit waktu tarhim. Kemudian kita akan sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, acara inti sarapan bersama di alun-alun. Nah, ini yang mantep, ini yang sarapan, yang ini acara intinya ini. Okay? Alhamdulillah jamaah pengajian malam Senin kitab Mafahim Masjid Jamek sudah banyak yang urun. Abu Ya saya urun pecel 2000, saya urun orem-orem 100, saya urun lontong kikil ya, lontong sate 300 porsi, soto 4 rombong. Wah, alhamdulillah. Jadi nanti habis sholat subuh sampean monggo acara inti, habis makan soto selesai pindah orem-orem, lek wis mari pindah lontong sate, engko mari pindah cenil ya, pindah cenil, lek wis mari baru kopi jahe. Lah kon iki mari selawatan mari ngecor niki kok pindah-pindah sembarang ya. Subhanallah, dia tahu Pasuruan tetap ada tapi tidak ada futurnya Bib ya. Sarapan bersama maaf ya Bib ya. Maaf ya, ini di alun-alun sarapan bersama karena habis baca sholawat pantes. Walaupun makan di alun-alun, karena habis baca sholawat. Kali kok belum baca sholawat, sampean liwat tok gak pantes. Ono apa Habib Muhsin liwat di tengah-tengah alun-alun? Ya, orang pasti akan bingung. Tapi kalau habis baca sholawat, hatta antum duduk bersama-sama, moco sholawat selesai, kemudian di pinggir air mancur, ya. Makan cenil bersama-sama. Nanti saya akan bergabung di alun-alun juga. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terakhir, orang yang membatalkan nasab dzurriyyatur Rasul. Semua di antara kita percaya besok di hari kiamat akan keluarnya Imam Mahdi. Dari mana Imam Mahdi? Keturunan siapa Imam Mahdi? Imam As-Suyuti mengomentari hadis tentang keluarnya Imam Mahdi di dalam syarah
hadis kitab Ibnu Majah. Di situ beliau mengatakan bahwa Imam Mahdi dari min jihatil ab, dari sisi ayah adalah keturunan Sayyidina Hasan, dan dari sisi ibu dari keturunan Sayyidina Husain. Kalau keturunan Sayyidina Husain itu tidak ada, berarti akan membohongkan Imam Mahdi. Yeah. Jadi sebelum subuh jam 2 bareng-bareng monggo hadir di Masjid Agung Jamek. Nanti maghribnya berbondong-bondong di Masjid Al-Huda. Gus Wafi akan menerangkan tentang kebohongan orang-orang yang membatalkan nasabnya Dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi lagi di Al-Huda ojo arep-arep asya. Takmir enggak nyiapkan. Ya, kalau di Masjid Alun-Alun insya Allah ada futur. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, zaman fitnah tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali harus kita duduk untuk menelaah, mempelajari, merenungkan, mengamalkan apa yang dilakukan oleh Sohibul Hol, terutama oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih 20 menit. Mohon maaf, berarti saya korupsi lebih daripada 20 menit. Cuman yang terakhir wis kadung gregeten iki soalnya ya. Ditambahin enggak apa-apa ya. Sampean gak opo-opo ya. Atta Habib Mungsin opo-opo aku melok sampean ae. Ya, ini kadung gregeten. Opo salai? Habaib kita. Ya, ini semua adalah kebencian kepada Rasulullah SAW. Dan akhirnya kebencian kepada Islam. Hari-hari ini ya, orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang berilmu justru bukan penyebar ilmu, tapi penyebar fitnah hari-hari ini. Justru penyebar fitnah. Subhanallah. Dibenturkan para habaib kita, dicaci maki, diilok-ilokno. Kenapa enggak ngilokno aseng-aseng sing ngerogoti, sing garong uangnya negara? Apa enggak digerogoti mereka? Kenapa enggak dikata-katai? Kenapa enggak dicaci maki aseng-aseng yang ngentekno duit negara? Habaib kita datang membawa Islam, rahmah, mengislamkan umat Islam. Orang tidak pernah sholat diajak sholat, orang yang punya ibadah diajak ibadah. Itu habaib-habaib kita ya. Dan tidak pernah garong duit negara. Tapi kenapa justru mereka-mereka sing garong duit negara, yang habiskan kekayaan negara, dipindah, dibawa, diusungi ke negara mereka, justru mereka dipuji-puji. Datang ke pondoknya dikawal tola'al badru alaina. Kafir loh ini tola'al badru alaina. Ini orang kafir. Dikawal tola'al badru alaina. Ya. Sudah begitu murid-muridnya disuruh salaman, cium tangan barokah, barokah. Bukan murid laki-lakinya tok, murid perempuannya disuruh salaman. Barokah, barokah. Di hatiku kudu barokah iku birkah. Ya. Nah ini zaman akhir, fitnah. Tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali kita kembali kepada guru-guru kita. Belum lagi fitnah yang sekarang muncul, sudah habaibnya dihantamkan dengan para ulamanya. Ditambah lagi pondok-pondok pesantrennya, ya, dimunculkan isu-isu yang tidak baik. Kalau dulu, tadi Habib Muhsin mengatakan pondok pesantren Wasiatul Mustafa, yang diasuh oleh guru mulia kita Hafidhahullah. Jelas, sanad keilmuannya jelas. Habib Soleh belajar kepada Habib Abdullah bil Faqih, Abdul Qadir bil Faqih, belajar kepada Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki, belajar kepada gurunya Al Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki, belajar kepada orang tuanya Habib Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki, belajar kepada gurunya, nyambung terus ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iki ono pensiunan polisi gawe pondok. Ya, Bahlul ndak punya ilmu, bikin pondok. Akhirnya yang keluar apa? Macam-macam sekarang isu-isu pesantren. Pesantren sing gena-gena. Ini akhirnya kena imbasnya pesantren sing ghairu gena. Ya. Sing gak gena bablas. Ini fitnah saudara. Akhir zaman. Ya, rapatkan barisan kita dengan para ulama-ulama kita,
para habib kita yang jelas-jelas sanad keilmuannya nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai Hasyim Asy'ari belajarnya kepada siapa? Kiai Khalil Bangkalan. Belajarnya kepada siapa? Sahibul kitab Tausyihul Mustafidin, Sarah Fathul Mu'in. Kiai Hasyim Asy'ari belajar kepada Sayyidina Imam Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki. Kiai Hasyim Asy'ari belajar kepada Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan begitu terus nyambung. Dikaburkan. Ya, untuk apa? Supaya kita jauh dengan ulama-ulama kita yang lurus dan kita akan menggok dengan mereka-mereka. Apakah akan terjadi fitnah seperti zaman Kanjeng Nabi ya Rasulullah? Akan terjadi. Apakah akan terjadi jahiliyah seperti zaman Kanjeng Nabi? Akan terjadi. Apakah datang penyelamat seperti engkau wahai Nabi? Tidak. Yang datang adalah du'atun ala abwabi jahannam. Dai-dai yang justru akan ngajak kalian, nyeret kalian ke neraka jahanam. Datang nggih, maulid qoblal fajar, datang juga terutama nanti maulid ba'dal maghrib di Masjid Al-Huda. Gus Wafi akan ngoncei semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat oleh Allah. Guru mulia kita diberikan panjang umur, sehat walafiat. Kita semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia, selamat akhirat, terutama selamat dari fitnah akhir zaman ini, dan mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh solihah, ilmunya barokah manfaat. Hajat-hajat kita semuanya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, terutama hajat guru mulia kita dan semua keluarga besar beliau. Hajat dunia bil maisarah wa hajatal akhirah bil maghfirah. Orang tua kita yang sakit, terutama guru mulia kita Habib Soleh, Habib Abdullah bin Ali Al-Idrus, Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad, dan semua orang tua kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sehat diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Hada ma aqulu lakum wallahul musta'an wa alaihi tuklan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.